Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azran Ikhlasul Amal Darmawan dengan NIM 211F1030441. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki dan perempuan terdiri menjadi 10 bagian dan sistem reproduksi perempuan terbagi menjadi 5. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi adalah sistem genital, adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris untuk sistem reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Sistem reproduksi laki-laki terdiri menjadi 10. Yang pertama penis, yang kedua skrotum, yang ketiga testis, yang keempat epidimis, kelima saluran uretra, yang keenam vesicularis seminalis, yang ketujuh kelenjar foster, yang ke-8 kelenjar Cowper, yang ke-9 saluran kemih, yang ke-10 vas deferens. Sistem reproduksi pria yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epidimis. Epidimis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma. Yang kelima adalah saluran uretera. Saluran uretera adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, frukosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah letak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang ke-8 adalah kelenjar Chopper. Kelenjar Chopper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretera. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Yang ke-9 adalah kandung kemih. Yang ke-10 adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medium ventral permukaan ginjal. Oke, yang saya sebutkan tadi adalah sistem reproduksi laki-laki. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama, sistem reproduksi perempuan, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga adalah tabung fallopi atau tuba falopia atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi dan pembuahan. Yang keempat adalah indung telur. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima adalah rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Yang saya sebutkan tadi adalah sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Apabila saya salah mengucapkan atau menyebutkan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.